Indonesia secara pendidikan perlu diperbaiki sistemnya. Aku ini berbicara tentang data ya. Secara data, jika kita lihat sistem pendidikan kita itu tidaklah efektif ya. Tidak efektif. Kenapa? Jika kalian lihat hasilnya saja itu kurang memuaskan ya. Secara pendidikan kurang memuaskan. Menurut aku dan orang banyak ya, memang kurang memuaskan. Ada yang salah dengan sistem pendidikan kita dan harus diperbaiki ya, harus diperbaiki. Ini jangan kita anggap remeh gitu. Ini demi masa depan bangsa. Kenapa? Ujung-ujungnya yang membangun perekonomian itu adalah siapa? Masyarakat itu sendiri. Dan yang meningkatkan perekonomian juga itu adalah kaum menengah dan orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi gitu. Itu yang meningkatkan perekonomian. Bagaimana kalau kita ingin maju kalau pendidikan kita itu tidak diperbaiki sistemnya? Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang tidak siap untuk menghadapi dunia real. Ya, dunia real itu sangat-sangat berbeda ya. Terjun di lapangan itu sangat-sangat berbeda dengan teori. Sangat-sangat berbeda. Aku bukan secara apa ya, tapi ini kenyataannya gitu. Bahwa dunia di lapangan itu sangat berbeda dengan teori yang ada di sekolah gitu. Di sekolah itu cuma diajarkan cara berkomunikasi, cara bertindak baik, itu enggak ada masalah. Tapi tidak diajarkan secara eksklusif, secara mendalam tentang bagaimana cara menghadapi perekonomian dan meningkatkan perekonomian itu sendiri gitu. Bagaimana meningkatkan skill. Kenapa? Ya sekarang apa yang terjadi di dalam masyarakat? Masyarakat itu tak bisa meningkatkan perekonomian mereka. Kenapa? Karena mereka tidak diasah skillnya dari sekolah. Ya, tidak diasah. Kedua, cara pendidikan itu kurang efektif juga menurut aku ya. Kenapa? Jika gue lihat secara data, ya, kita lihat saja secara data, seberapa banyak sih orang-orang yang anak-anak nakal itu mau mendengarkan kalau mereka tuh dengan cara halus? Seberapa banyak? Tidak. Mereka malah tidak mau mendengarkan. Jadi sistem untuk anak orang nakal ya, orang-orang yang memang tidak mau mendengarkan itu harus sistemnya keras. Bukan berarti aneh, tapi memang harus keras. Itu adalah cara utama supaya mereka tuh mau niat untuk belajar. Dan saya sadar bahwa pendidikan itu akan memajukan bangsa. Tapi kalau pemerintah saja tidak memperhatikan ini, tidak memperbaiki sistem pendidikan kita, itu mungkin dalam jangka pendek itu tidak akan terasa. Tapi dalam jangka panjang itu bakalan terasa sekali. Terasa. Itu akan terasa. Kenapa? Ya akan makin banyak orang-orang miskin. Kenapa? Skill mereka tidak diasah gitu. Kenapa? Karena di sekolah kita itu terlalu banyak teori, tidak mendalami yang namanya dunia real, dunia nyata. Bagaimana cara berhadapan, bagaimana cara meningkatkan penghasilan, bagaimana cara bersaing dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena kita tuh dibiasakan untuk ya jadi karyawan gitu. Kenapa? Udah jelas dari sistem aja, dari sistem pendidikan aja itu semuanya sudah tahu alurnya akan jatuhnya ke mana, itu sudah bisa ditebak. Yang inilah yang menjadi alasan utama kita tuh agak sulit untuk berkembang. Kedua, ya sistem di pendidikan, cara pengajarannya itu kurang efektif. Kurang efektif. Kita tuh ada dua tipe di dalam siswa itu sendiri, ada dua tipe ya. Tipe pertama adalah orang yang mau mendengarkan. Ya, mendengarkan tapi kurang memahami itu. Memang mendengarkan tapi kurang menangkap. Itu perlu diperbaiki. Tipe kedua, anak-anaknya itu anak nakal yang tidak mau mendengarkan sama sekali. Mereka cuma mau terima ijazah saja. Ya, itu memang kenyataannya gitu. Ada dirubah dari sistem pendidikan. Kenapa? Kalau ini terus berlanjut, secara ekonomi Indonesia akan terus merosot. Kenapa? Tidak dilatih. Ya, tidak dilatih untuk menjadi pesaing gitu, cara berbisnis.
cara menghasilkan uang itu secara efektif. Mereka tuh selalu dilatih untuk jadi karyawan. Ya bagaimana? Kalau mereka terus dilatih kayak gitu, bagaimana mau memajukan bangsa? Ya kalau memang kita tuh tak bisa di ekonomi, kita tingkatkan bagaimana cara mereka tuh berinovasi dalam teknologi gitu. Tingkatkan itu. Dan menurut aku ada dua sistem. Ada secara ada seperti militer gitu ya kan. Mereka tuh harus memang harus dibuatkan khusus untuk orang-orang yang tidak mau mendengarkan, itu memang harus dipisahkan dengan lingkungan luar. Kenapa? Itu adalah salah satu cara agar pendidikan itu efektif masuk. Dengan cara apa? Seperti pendidikan militer gitu ya. Bukan berarti harus militer, tidak, tapi mereka tuh dilatih ya. Sama seperti militer. Mereka tuh dilatih disiplin gitu. Karena yang utama itu adalah ya itu tadi, pendidikan. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan? Bagaimana cara meningkatkan SDM? Karena kalau SDM kita tinggi, ya pasti yang akan ikut juga itu adalah ekonomi juga meningkat. Itu sudah pasti. Tapi kalau SDM kita rendah, itu tidak mungkin ekonomi itu akan meningkat. Ya, tidak mungkin. Jadi satu saran untuk saya adalah sistem pendidikan kita dirubah, dan kalau bisa ya diperkeras lah. Dan ada dua sistem, ada sistem untuk khusus orang nakal yang tidak mau mendengarkan sama sekali, itu nggak bisa masuk secara halus, itu nggak bisa. Dan ada sistem kedua, yaitu khusus orang yang mau mendengarkan, supaya tidak terlalu ditekan mereka ya kan. Jadi apa yang gue sarankan ya, kalau mau semuanya ditekan semuanya seperti militer ya, jangan. Mereka itu biarkan masuk di ranah lingkungan sosial dulu. Mereka harus seperti di asrama gitu, dipisahkan. Kenapa? Kalau memang meningkatkan pendidikan mereka, cara untuk mengubah pergaulan mereka gitu. Karena untuk mengubah pergaulan itu agak sulit. Itu yang menjadi masalah. Dan masalah utama itu adalah di orang tua. Karena orang tua itu tidak mungkin selalu mengawasi anaknya sendiri. Jadi menurut saya, untuk saran saya kepada pemerintah, pendidikan ini harus dirubah supaya untuk memajukan bangsa. Itu aja sih.